Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan maghrib yang berbahagia ini, tak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, anak-anak beliau, serta pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua kenikmatan yang mana semua atau bahkan mungkin kebanyakan manusia itu tertipu untuk menggunakan dua kenikmatan tersebut. Dua kenikmatan yang dimaksud oleh Rasulullah, yang saya bahkan kebanyakan manusia tertipu, adalah nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Hadirin, kalau seandainya kita lihat kehidupan nyata kita, ini sebelumnya kita sama-sama cermati hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan kesehatan dan waktu luang itu sebagai satu nikmat. Jadi ketika ada satu nikmat, mau nggak mau hal itu akan ditanyakan kepada kita pada saat hari kiamat nanti. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Kalian semua akan ditanya pada saat hari kiamat nanti tentang kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Hadirin, ayat ini ketika diturunkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu keluar pada satu malam. Kemudian dia mendapatkan Abu Bakar dengan Umar radhiyallahu anhum sama sedang keluar juga. Kemudian Rasulullah bertanya tentang maksud mereka berdua keluar di tengah malam. Kenapa kalian berdua keluar? Apa yang membuat kalian keluar dari rumah kalian? Apa jawaban Abu Bakar dengan Umar? Al-ju'u ya Rasulullah, kami lapar wahai Rasulullah. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, sama dong, aku keluar dari rumah sama karena lapar dan sekarang sedang mencari makanan. Singkat cerita, mereka mendatangi sahabat Ansor dan disuguhilah mereka berdua dengan minuman dan korma. Hadirin, minuman dan korma. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Kalian semua akan ditanyakan tentang nikmat walaupun hanya nikmat air dan korma. Di dalam riwayat lain, Zubair itu bertanya kepada Rasulullah ketika turun ayat ini, wa ayyun na'imi nus'alu anhu.
Wahai Rasulullah, emangnya nikmat apa sih yang kita dapatkan sehingga pada saat hari kiamat nanti kita itu akan dipreteli, kita itu akan ditanyakan tentang kenikmatan-kenikmatan tersebut, padahal yang kita dapatkan itu hanya al-aswadan, hanya korma dan hanya air. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama innahu sayakun. Walaupun yang kita dapatkan itu hanya korma dan air, pasti kenikmatan-kenikmatan tersebut akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mulai detik ini kita ajak diri kita masing-masing agar jangan sampai menyepelekan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Begitu banyak dan begitu besarnya kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan kita kembali ke hadis yang tadi sudah kita sebutkan. Banyak dua kenikmatan. Banyak di antara umat manusia yang tertipu dengan dua kenikmatan. Kenikmatan sehat dan kenikmatan waktu luang. Kita sekarang alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tanya pada diri kita, sudahkah kita pakai kesehatan tersebut untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau bahkan mungkin ada di antara kita yang memakai kaki kita yang sehat itu untuk jalan-jalan ke tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulut kita dipakai untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mulut kita dipakai untuk hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesehatan merupakan nikmat yang penting. Berapa banyak orang-orang yang berusaha hidup sehat, entah ikut nge-gym atau lari setiap paginya. Akan tetapi ketika mereka gunakan kesehatan tersebut di jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhai, maka kesehatan tersebut akan bermanfaat baginya. Kesehatan tersebut akan bermanfaat baginya. Begitu juga waktu luang, begitu juga waktu kosong. Begitu banyak waktu kosong yang sekarang kita miliki. Banyak di antara kita yang memakai waktu kosongnya atau yang memakai waktu di kehidupan dunia ini untuk dunia saja. Sehingga 24 jam dia rela tuh berkorban gimana caranya agar harta dia bertambah, agar kekayaan dia bertambah. Walaupun kadang dia hanya bisa tidur 2 jam sehari. Begitu kan konsepnya orang-orang yang sukses di dunia. Mereka rela nggak tidur, mereka rela kurang istirahat agar bisa nambah ini, agar bisa nambah itu. Mungkin ada juga di antara umat manusia, ada juga di antara kita yang sibuk dengan akhirat. Dari pagi sampai tidur lagi, itu kehidupannya penuh dengan kehidupan akhirat. Sah-sah saja, namun bukan ini yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita hidup di dunia ini, kita sadar bahwasannya ada dunia, jembatan bagi kita untuk kehidupan akhirat nanti. Bahkan banyak di antara orang-orang yang saking perhatiannya dengan akhirat, itu mereka lupa dunia mereka. Mereka lupa bahwasannya mereka memiliki kewajiban kepada keluarga mereka. Ini juga salah, hadirin. Maka konsep yang benar, orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang tetap buat dunia mereka kerjakan, tapi mereka hanya jadikan dunia itu sebagai jembatan untuk mendapatkan akhirat. Dunia mereka cari,
Tapi ketika kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala datang, mereka tinggalkan dunia dan mereka lakukan kewajiban-kewajiban tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ini nih orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mereka itu berniaga, mereka itu kerja, namun pekerjaan mereka, perniagaan mereka nggak menyibukkan mereka dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyair pernah berkata, inna lillahi ubbadan futanan. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki hamba-hambanya yang cerdas. Seseorang dikatakan cerdas ketika mereka mengetahui bahwasanya dunia ini sifatnya fana, kemudian mereka tinggalkan dunia ini. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya ada kehidupan akhirat nanti. Dan mereka menjadikan salihal a'mali sufunan. Mereka menjadikan amal-amal soleh sebagai perahu mereka untuk sampai ke tujuan mereka. Tujuan kita akhirat, hadirin. Bukan berarti hal ini nggak menafikan atau nggak meniadakan kita harus bertujuan dengan akhirat melulu. Atau mungkin kita harus dunia terus. Enggak. Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam Al-Qur'anul Karim, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Dari dunia cari. Dari akhirat pun cari. Tapi ada satu poin yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupakan duniamu. Karena ketika kita sibuk dengan dunia, akhirat kita akan hancur. Ketika kita terlalu sibuk dengan akhirat, mungkin kewajiban kita di dunia pun akan terbengkalai. Yang betul ketika kita menjadikan dunia, mau kerja apa deh terserah. Yang penting niatkan hal itu menjadi amalan soleh kita, menjadi perahu kita, agar kita bisa sampai ke akhirat nanti. Hadirin yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita pakai kesehatan kita, kita pakai waktu luang kita untuk hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada akhirat, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa memberikan manfaat kepada diri kita atau kepada saudara-saudara kita. Kalau kita lihat sejarah orang-orang besar, mereka berhasil di dunia ini, dan insya Allah mereka pun berhasil di akhirat nanti, karena mereka memanfaatkan waktu luang dan mereka memanfaatkan kesehatan mereka di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Kita lihat bagaimana orang-orang terdahulu pelit dengan waktu mereka. Hasan Al-Basri rahimahullahu taala berkata, laqad adraktu aqwaman kanu ala awqatihim ashadda hirsan minkum ala amwalikum. Aku itu mendapatkan ada loh satu kaum, satu kelompok yang mana mereka itu lebih semangat menjaga waktu mereka daripada mereka menjaga harta-harta mereka. Atau lebih semangat mereka itu menjaga waktu-waktu mereka daripada kalian menjaga harta-harta kalian. Ini satu penilaian dari Hasan Al-Basri. Intinya apa? Intinya orang-orang terdahulu bagaimana mereka memakai waktu mereka yang 24 jam
itu untuk berzikir, untuk mengerjakan kewajiban, untuk bekerja. Intinya bagaimana kenikmatan waktu tersebut mereka gunakan dalam hal-hal yang bermanfaat. Hadirin yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati, Syekh bin Baz rahimahullahu taala itu pernah memberikan wasiat, pernah memberikan nasihat. La tafutu khamsu daqaiq min umurihi illa bidhikrin aw tasbihin aw su'alin an ahwalil muslimin wa ma sahhat sunnatun 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam illa fa'alaha. Syekh bin Baz itu pribadi yang begitu sangat luar biasa. Itu di setiap 5 menit dia lalui waktunya dengan berzikir, dengan bertasbih, atau dengan bertanya, gimana ya keadaan saudaraku, gimana ya keadaan kaum muslimin, atau dengan mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana pelitnya orang-orang terdahulu terhadap waktu-waktu mereka. Mereka gunakan waktu-waktu tersebut di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, karena mereka sadar bahwasannya nikmat ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana kehidupan kita. Itu ada orang yang masa bodoh dengan dunianya, ada juga orang yang masa bodoh dengan akhiratnya. Ada juga orang yang mungkin seimbang antara dunia dan akhiratnya. Ada juga mungkin orang yang menjadikan dunia itu sebagai jembatan, bahwasannya kita ini diciptakan untuk beribadah, dan ibadah itu tempatnya di dunia ini. Maka dari itu hadirin yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati, mulai detik ini kita pakai kesehatan kita pakai waktu kita di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Kita pakai kenikmatan ini untuk memberikan manfaat bagi keluarga kita, memberikan manfaat bagi kaum muslimin, memberikan manfaat bagi orang-orang banyak. Jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia. Jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia, karena kita akan nyesel. Kehilangan waktu itu lebih kacau daripada kita diberikan ujian kematian. Kenapa? Karena kehilangan waktu itu taqta'uka 'anillahi wad daril akhirah. Kehilangan waktu atau menyia-nyiakan waktu itu memutus hubungan kita dari Allah. Kita nggak kerja untuk Allah, atau kita nggak kerja untuk darul akhirah. Akan tetapi ketika kita wafat, kita itu hanya terputus dari dunia dan penduduknya. Inilah nasihat Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan kita akhiri dengan sejarah ataupun cerita Abdul Ghani Al-Maqdisi, bagaimana beliau mengatur waktu beliau. 24 jam itu beliau pakai di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Kana la yudayyi'u syai'an min awqatihi bila faedah. Dia lalui waktunya itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Untuk hal yang bermanfaat. Kana yusallil fajr. Salat fajar. Salat subuh berjamaah. Wa yulakkinul Qur'an. Kemudian baca Al-Quran. Wa rubbama qara'a syai'an minal hadithi talqinan thumma yaqumu fayatawadda wa yusalli 300 rak'ah bil Fatihati wal mu'awwidhatain ila qabli adh-dhuhr. Setelah selesai sholat, kadang dia baca beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia sholat
dan dia wudhu waktu syuruk, kita anggaplah. Kemudian setelah selesai itu dia sholat kembali sebanyak 300 rakaat hadirin, sampai sebelum waktu sholat zuhur. Kemudian sebelum waktu sholat zuhur beliau tidur qailulah, tidur sebentar. Kemudian dia sholat zuhur dan menyibukkan waktu setelah sholat zuhur itu dengan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah atau mencatat hadis-hadis Rasulullah sampai waktu maghrib. Fa in kana sha'iman aftar. Jadi ketika waktu maghrib, kalau dia puasa, dia buka puasa. Wa illa shalla minal maghribi ilal isya. Kalau seandainya dia nggak puasa, dia sholat kembali dari maghrib sampai isya. Thumma yusallil isya. Kemudian dia sholat isya. Wa yanamu ila nisfil laili au ba'dah. Kemudian setelah selesai sholat isya, dia tidur sampai setengah malam. Dan dia gunakan waktu bangunnya dia untuk qiyamul lail. Bayangkan hadirin, fayatawadda wa yusalli ila qurbil fajr. Kemudian dia sholat kembali sampai waktu fajar mendekati. Kalau kita bahas tentang bagaimana biografi orang-orang terdahulu dalam memanfaatkan waktu-waktu mereka, alangkah kerdilnya diri kita, alangkah malunya diri kita, karena mungkin banyak di antara kita yang memakai waktu 24 jam itu untuk dunia saja. Semoga di kesempatan yang berikutnya, atau semoga ini menjadi titik balik kita, agar kita memperhatikan nikmat kesehatan dan nikmat waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, karena sejatinya dua kenikmatan tersebut akan ditanyakan kepada kita. Kita gunakan kesehatan kita ini untuk hal apa? Banyak di antara kita yang menggunakan mata kita itu di jalan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Begitu juga banyak di antara kita yang terbuai ataupun yang termakan dan tertipu dengan waktu yang kosong, nggak mengerjakan untuk amalan dunia atau nggak mengerjakan untuk amalan akhirat. Ini orang ini itu begitu sangat dibenci oleh Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, aku itu benci kepada orang yang nggak kerja untuk dunia atau nggak kerja untuk akhirat. Intinya bagaimana kita memanfaatkan waktu kita di dunia di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Kita tutup kajian kita dengan satu cerita. Kata seorang Yahya ibnu Zakaria. Kita lihat bagaimana ketika itu dia masih kecil hadirin. Kemudian dia diajak main oleh teman-temannya. Yang namanya anak kecil itu diajak main oleh teman-temannya pasti semangat. Tapi Yahya ibnu Zakaria itu berkata kepada teman-temannya, ma lilla'ibi khuliqna. Kita ini diciptakan bukan untuk main-main. Nah hadirin, begitu juga kita diciptakan di dunia ini bukan hanya untuk bekerja untuk dunia kita. Kita ini diciptakan di dunia untuk beribadah dan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hal itu lagi-lagi memerlukan proses. Kita jalani prosesnya, adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.